Dapur Evarisa buat roti cinnamon roll tanpa menggunakan telur dan pelembut roti menggunakan polish method. Tonton videonya agar teman-teman bisa buat. Bahan-bahan yang kupakai di sini adalah susu UHT, gula halus, tepung terigu dan ragi. Lalu siapkan mangkok. Di sini saya akan membuat polish method. Langkah pertama, larutkan ragi ke dalam susu UHT. Lalu tuang tepung terigu ke dalam mangkok. Tambahkan gula halus. Lalu tambahkan susu UHT dan ragi yang sudah dilarutkan ke dalam susu UHT, lalu tuang ke dalam tepung terigu. Gunakan spatula agar bahan polish ini dapat tercampur rata. Setelah polish ini sudah tercampur rata, lalu diamkan di suhu ruang kurang lebih 9-10 jam dan lanjut lagi untuk membuat dough-nya. Untuk bahan adonan atau dough-nya di sini yang saya pakai adalah tepung terigu, susu UHT, gula halus, margarin dan garam halus. Langkah pertama, siapkan wadahnya dan tuang tepung terigu ke dalam wadah. Lalu tambahkan gula halus, tuang ke dalam tepung terigu. Gunakan spatula agar bahan dough ini dapat tercampur rata. Jika bahan adonan, tepung terigu dan gula sudah tercampur rata, lalu ambil polish yang sudah didiamkan kurang lebih 9-10 jam, lalu tuang ke dalam bahan adonan atau dough ini. Lalu tambahkan susu UHT dan tuang ke dalam tepung terigu. Tetap menggunakan spatula agar bahan ini dapat tercampur rata ya teman-teman. Jika teman-teman di rumah memiliki mixer roti, boleh langsung diadon seperti di dalam video ini ya, tanpa menggunakan tangan atau bisa langsung menggunakan mesin roti ya. Nah, di sini saya menggunakan tangan atau manual saja. Ikuti langkah-langkahnya ya. Jika adonan masih agak keras, boleh menambahkan kembali susu UHT ya, teman-teman. Di sini saya tetap menggunakan tangan, adon terus sampai bahan adonan ini setengah kalis. Lalu tambahkan margarin dan garam halus, tuang ke dalam bahan adonan. Adon terus sampai dia benar-benar dapat tercampur rata ya. Nah, di sini teman-teman saya akan membuat adonan ini kalis elastis di tahap window pane. Cara saya adalah menggunakan tangan terlebih dahulu untuk memudahkan saya untuk bekerja. Lalu lanjut lagi, karena di sini margarin dan garam halusnya sudah tercampur rata, saya akan menggunakan hand mixer roti dan memudahkan saya untuk membuat adonan ini sampai kalis elastis di tahap window pane. Jadi teman-teman, jika punya hand mixer roti seperti di dalam video ini, boleh digunakan untuk mengadon adonan roti ya. Di sini adonan roti yang cocok untuk hand mixer, takarannya tepung terigu 250-350 gram saja ya. Lalu lanjut lagi. Nah, di sini kulitnya sudah terlihat shining dan sekarang saya akan mengecek tahap batas window pane itu seperti apa ya teman-teman. Yang dimaksud dengan tahap window pane adalah pada saat adonan ditarik tidak putus seperti di dalam video ini dan terlihat transparan, itulah yang disebut dengan batas tahap window pane stage. Jadi teman-teman di rumah bisa boleh paham ya sampai sejauh ini. Ini yang dimaksud dengan tahap window pane. Oke, sekarang lanjut lagi untuk merapikan adonan ini yang sudah di mixer.
Langkah selanjutnya adalah rapikan kembali adonan yang sudah dimixer, lalu bulat-bulatkan atau rapikan seperti di dalam video ini. Setelah itu, istirahatkan adonan ini kurang lebih 1-2 jam dan jangan lupa tutup dengan kain yang bersih ya. Setelah diistirahatkan 1-2 jam, lalu buka kembali adonan ini dan kempeskan. Di sini saya menggunakan rolling pin untuk memipihkan dan mengkempeskan adonan ini. Nah, teman-teman, cara saya untuk mengkempeskan adonan ini adalah memipihkan terlebih dahulu, lalu saya akan melipat adonan ini sebanyak 3 kali. Jadi, teman-teman, gunanya untuk dikempeskan sebanyak 3 kali dengan cara menggunakan rolling pin agar adonan ini anginnya keluar ya di dalam adonan dan hasil rotinya juga akan terasa lebih empuk dan lebih enak. Teman-teman di rumah bisa melakukan seperti ini, lakukan sampai dilipat sebanyak 3 kali ya. Lanjut lagi, jika sudah dilipat sebanyak 3 kali, lalu ambil butter dan margarin dan olesi di atas permukaan adonan. Ikuti langkah-langkahnya seperti di dalam video ini. Lakukan terus-menerus sampai semua selesai ya. Jika semua sudah diolesi dengan butter dan margarin, lalu siapkan gula pasir dan palm sugar dan campur seperti di dalam video ini. Setelah tercampur rata, lalu tambahkan bubuk kayu manis. Di sini saya menggunakan bubuk kayu manis ya, teman-teman. Lalu campur bubuk kayu manis, gula halus dan palm sugar seperti di dalam video ini. Setelah tercampur rata, lanjut lagi, jika semua sudah rata, lalu taburi di atas permukaan adonan roti ya. Nah, teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini. Lakukan semua sampai selesai ya. Jika sudah tercampur rata, lalu tambahkan lagi buah kismis. Di sini saya menggunakan buah kismis dan ditaburi di atas permukaan seperti di dalam video ini. Lakukan terus-menerus hingga semua selesai ya. Jika kismisnya sudah ditaburi semua, lalu lanjut lagi. Gulung adonan ini dari atas ke bawah seperti di dalam video ini. Gulungnya pelan-pelan saja ya. Lakukan terus-menerus hingga semua selesai. Teman-teman, setelah digulung, jangan lupa untuk dikunci atau dicubit di ujungnya seperti di dalam video ini. Gunanya agar adonan yang sudah digulung ini tidak mudah lepas pada saat nanti dipotong ya. Setelah adonan sudah dikunci atau dicubit di ujungnya, lalu lanjut lagi, siapkan benang. Di sini saya menggunakan benang jahitan untuk memotong adonan roti ini. Karena benang bisa dipotong untuk menggunakan roti ya. Kalau pakai pisau itu rotinya nanti tidak bagus. Jadi teman-teman ikuti langkah-langkahnya seperti di dalam video ini. Nah, di sini saya memotong dari tengah, lalu saya bagi lagi menjadi 8 bagian. Dan jangan lupa siapkan talang juga yang sudah diolesi dengan margarin ya. Teman-teman bisa lakukan seperti di dalam video ini, lakukan sampai semua selesai.
Setelah adonan roti sudah dipotong semua menggunakan benang, lalu istirahatkan kembali adonan ini kurang lebih 1-2 jam di suhu ruang. Jangan lupa tutup menggunakan kain bersih ya. Setelah diistirahatkan selama 1-2 jam dan hasilnya seperti ini, adonan ini siap untuk di oven ya. Langkah pertama, panaskan oven terlebih dahulu dengan suhu 180. Lama waktu untuk oven roti ini kurang lebih 20-25 menit ya. Jika sudah matang dan coklat seperti di dalam video ini, lalu angkat dan lanjut lagi. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk olesi menggunakan butter ke seluruh permukaan roti yang sudah matang ya. Nah teman-teman, selamat mencoba di rumah. Dan tada, ini dia guys, roti cinnamon rollnya menggunakan metode polish method sudah jadi. Wah, tanpa menggunakan telur atau pelembut roti, rotinya jadi ya teman-teman. Sebelum saya mencicipi roti yang saya buat, saya buka dulu talang rotinya. Dan kita akan lihat di dalam isi daging roti ini menggunakan polish method. Jadi teman-teman penasaran kan bagaimana daging dan isinya? Oke, sekarang saya akan sobek dulu roti yang saya sudah buat. Pada saat mensobek roti ini, daging roti ini juga cukup empuk ya teman-teman, tanpa menggunakan telur, tanpa menggunakan pelembut roti. Adonan roti ini atau roti yang sudah jadi ini juga teksturnya lembut dan ternyata benar-benar empuk dan enak. Saya suka lembut tanpa harus menggunakan pelembut roti atau telur. Oke guys, semoga resep cara membuat metode polish method ini boleh bermanfaat untuk teman-teman yang ingin membuat roti cinnamon roll tanpa menggunakan telur atau pelembut roti. Semoga resep dan tutorial ini boleh bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton.